Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kita tepuk tangan dulu, muliakan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan itu selalu baik. Amin. Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia selalu ada untuk kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Termasuk saat ini ketika Tuhan izinkan kita boleh datang, ada, duduk di dalam rumahnya beribadah. Saya percaya, kita percaya bersama bahwa dalam kasih Tuhan kita menikmati apa yang indah dan baik yang memberkati kita. Haleluya. Nah, pada kesempatan ini juga kembali lagi saya harus menyampaikan dan mengucapkan terima kasih saya. Syukur saya pertama tentu kepada Tuhan Yesus yang baik. Boleh izinkan lagi saya boleh ada di sini, dan ini adalah kali yang ketiga saya berdiri di tempat ini untuk pelayanan dan menyampaikan firman Tuhan. Sebab mudah-mudahan tidak salah ingat, awal 2018 yang lalu Tuhan izinkan lagi pernah saya ada di sini untuk berdiri dalam pelayanan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kali yang kedua tadi pagi dalam ibadah yang pertama di tempat ini, dan kali yang ketiga adalah sore ini kembali boleh berdiri. Tuhan izinkan dan kehendaki untuk pelayanan dan pemberitaan firman Tuhan kepada Oma gembala di tempat ini. Kembali saya menyampaikan terima kasih untuk kesempatan dan waktu yang diberikan, kepercayaan yang diberikan kepada saya. Saudara saya, Bapak Pendeta Elia, wakil gembala di sini bersama dengan Ibu yang sudah memfasilitasi untuk saya boleh ada di sini kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan di ibadah sore hari ini. Nama saya Pendeta Nathan Butulayuk. Saya percaya semua sudah baca di apa itu yang sudah disampaikan dan dimuat di grup gereja di tempat ini. Dan pelayanan saya adalah di Kecamatan Mesawa, salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Barat. Kecamatan Mesawa itu adalah kampung halaman dari Ibu Dewi, istri dari Bapak Pendeta Elia. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semua. Segala sejahtera, segala damai, segala sukacita dan keajaiban dari Tuhan biarlah selalu menjadi bahagian kita semua. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Walaupun shalomnya terakhir bukan hal menjadi masalah, sebab saya tidak alergi dengan kata shalom. Saya pun sama sekali tidak alergi dengan kata haleluya. Puji Tuhan. Nah baik, mari kesempatan waktu yang ada yang kita miliki ini kita segera mau belajar kebenaran firman Tuhan. Sore ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan tema judul yaitu tidak ditinggalkan. Haleluya, tidak ditinggalkan. Satu ayat yang kita mau baca, dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama dalam kitab Mazmur 37 di ayatnya yang ke-28. Kalau kita sudah mendapat ayat yang saya sebutkan tadi melalui bacaan firman Tuhan yang masing-masing ada pada kita atau juga melalui slide yang ada di depan saudara, mari kita segera bersama-sama membaca ayat ini setelah aba-aba dari saya. 2, 3. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Haleluya, silakan duduk. Sekali lagi saya ingin baca. Tuhan mencintai hukum. Penekanan berikutnya adalah dan Ia, Tuhan, tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka ini yang dikasihinya ini akan terpelihara. Amin. Tidak ditinggalkan. Saudara, pengalaman tentang keadaan yang ditinggalkan, tentulah ketika itu terjadi,
Dan saya percaya kita pernah mengalami pengalaman itu terjadi dalam hidup kita. Bahwa kita pernah mengalami suatu keadaan di mana kita menjadi orang yang ditinggalkan. Nah, ketika hal ini terjadi dalam kehidupan kita, pastilah sedikit banyak itu akan memberikan hal yang kurang enak bagi kehidupan kita. Betul, saudara? Siapa di sini yang pernah mengalami keadaan ditinggalkan? Boleh angkat tangan? Ditinggalkan oleh apapun. Boleh angkat tangan yang pernah ditinggalkan? Yang tidak pernah sama sekali alami keadaan itu? Yang tidak mau mengaku karena memang dia tidak mau mengaku? Saudara, mungkin saudara pernah berpergian di suatu tempat. Awal perjalanan saudara beriringan bersama-sama, janjian, ayo ya kita jalan bareng, kita jalan sama-sama. Tapi kemudian di tengah jalan teman saudara itu entah apa alasannya dan lain sebagainya, tiba-tiba menghilang. Saudara menjadi orang ketinggalan. Enak? Senang seperti itu? Dan kalau sampai pengalaman itu ada, paling tidak kita bilang, kenapa ini orang tadi kita berangkat sama-sama? Masa di tengah jalan dia seperti ini? Dia tinggalkan? Saya tidak tahu alamat di mana kita mau pergi. Aduh, lebih baik saya pulang saja daripada saya lanjut dengan hati yang dongkol, dengan hati yang tidak sejahtera. Karena saya sudah tertinggal seperti ini, lebih baik saya pulang. Bisa terjadi begitu? Bisa, saudara. Lalu ada pengalaman-pengalaman yang lain. Mungkin kita mengalami keadaan bagaimana kita ditinggalkan. Orang-orang yang kita kasihi. Apakah dia suami, apakah dia istri, apakah dia orang tua, apakah dia anak-anak kita. Kemudian sampai pada kenyataan bagaimana dia harus lebih dulu meninggalkan kita, meninggalkan dunia ini, mengalami kematian, kembali kepada penciptanya. Kita menjadi orang yang tertinggal. Enak, saudara? Walaupun kita tahu, kita bersyukur bahwa itu adalah kehendak Tuhan, tapi mau tidak mau, ada rasa sedih, ada rasa yang terpukul dalam hati kita, karena kita berada pada posisi, kenapa saya ditinggalkan seperti ini? Oleh orang-orang yang saya kasihi, oleh orang-orang yang saya sayangi, oleh orang-orang yang sebenarnya saya masih berharap dia masih boleh ada bersama-sama dengan saya. Apalagi kalau peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi dengan tiba-tiba. Oleh karena suatu keadaan-keadaan tertentu yang mungkin kita tahu, bahkan mungkin ada yang pernah punya pengalaman seperti itu, tiba-tiba ditinggalkan. Tidak enaknya bukan main. Anak-anak muda mungkin pernah ada yang punya pengalaman ditinggalkan teman dekatnya. Itu bahasa halus. Biasanya yang paling bisa dimengerti pacarnya. Anak-anak muda, hello. Ada berapa di sini anak-anak muda, remaja, pemuda? Boleh angkat tangan? Oh, banyak juga ya. Di sebelah-sebelah sini banyak. Pernah alami pengalaman ditinggalkan teman dekat atau pacarnya? Sering. Wah, ini Pak Wakil Gembala yang jawab. Rupanya memang dia punya talenta dalam pelayanan anak muda, sering konseling mungkin atau sering tahu jawabannya seperti itu. Anak-anak muda ketika alami pengalaman itu, enak apa tidak? Kalau bilang enak, pasti bohong itu. Buktinya apa? Setelah mengalami pengalaman itu, ditinggalkan oleh orang yang dia kasihi, dia sayangi, menjadi pacarnya. Wow, untuk move on-nya saudara, butuh waktu yang berbulan-bulan. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Ketika kita memiliki pengalaman atau berada pada keadaan posisi yang ditinggalkan, memang saya katakan tadi, memberi dampak yang kurang enak, memberi dampak yang sebenarnya bukan itu yang kita mau, bukan itu yang kita harapkan, bukan itu yang menjadi keinginan kita. Tapi kenapa itu terjadi? Nah, terpujilah Tuhan kita saudara, karena Tuhan kita itu sungguh tahu betapa beratnya berada pada posisi, berapa beratnya berada pada tempat, berapa beratnya berada pada keadaan seperti orang yang ditinggalkan. Ada orang yang ditinggalkan dengan berkat-berkat atau dengan keadaan-keadaan yang baik, keadaan-keadaan yang berhasil, keadaan-keadaan yang beruntung, keadaan-keadaan yang sebenarnya dia mau, tapi ternyata orang lain yang dapat, bukan dia yang memiliki.
Tuhan tahu semuanya itu. Itu sebabnya dia katakan, dia ingin menempatkan posisinya untuk kita, bahwa dia mau untuk tidak meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan kita yang maha kuasa, Tuhan kita yang maha hebat, Tuhan kita yang maha dahsyat berjanji untuk kita bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Tidak seperti teman kita yang bisa tinggalkan kita di tengah jalan, lalu kita kelimpungan, kelabakan, mau kemana karena kita tidak tahu alamat. Tidak seperti dengan orang yang begitu kita kasih, kita sayangi, tiba-tiba hilang dan meninggalkan kita. Dan kemudian kita merasa sakit, kita merasa sedih, kita merasa bingung untuk menjalani hidup. Tuhan kita berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan kita. Dan kemudian porsi, nilai, bobot bagaimana Tuhan tidak meninggalkan kita itu, dia akan buktikan dengan apa? Pemeliharaannya bagi kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Inilah yang Tuhan akan buktikan kepada kita dalam rangka menggenapkan, mewujudkan apa yang dia janji kepada kita untuk tidak tinggalkan kita. Kalau Tuhan hanya berjanji memelihara hanya untuk 1 hari, aduh, lebih baik kita cari yang lain. Kalau dia hanya berjanji hanya untuk memelihara 1 minggu, aduh, lebih baik kita pikir-pikirin seperti apa kita menjadi orang yang percaya. Masa hanya 1 minggu? Kalau hanya untuk 1 bulan, hanya untuk 1 tahun, hanya untuk beberapa tahun, tentu kita akan masih mempertanyakan, loh, kenapa dibatasi seperti itu? Lebih baik saya cari pada tempat yang lain. Jangan sampai saya bisa menemukan yang lebih sempurna, yang lebih perfect, yang lebih memuaskan saya. Tapi saudara, ajaibnya Tuhan kita, bahwa dia mau tidak meninggalkan kita. Dia mau menggenapkan itu semuanya dalam wujud pemeliharaannya yang sampai selama-lamanya. Haleluya. Tidak diukur oleh hari, tidak diukur oleh minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Tapi dia katakan untuk selama-lamanya. Dia mau nyatakan itu keadaan yang membuat kita sama sekali tidak ditinggalkan Tuhan, tidak dilupakan Tuhan, tidak dibiarkan oleh Tuhan. Sebaliknya dia berjanji pelihara, 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 dan terus dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, kita tepuk tangan muliakan Tuhan. Tuhan mau nyatakan hal itu, saudara. Luar biasa dan lebih luar biasa dan ajaib. Memberikan keteguhan, saudara. Kalau kita melihat makna dalam arti yang lebih lengkap secara definisi tentang kata tidak meninggalkan itu dalam teks aslinya. Kalau perjanjian lama itu teks aslinya memakai bahasa Ibrani, saudara. Ibrani yang kemudian diterjemahkan ke Yunani itu menjadi Septuaginta. Nah, di terjemahan aslinya Ibrani itu memakai kata asab. Lalu kemudian kalau kata ini diterjemahkan secara rinci, secara lebih jelas dalam bahasa Indonesia, yang mana kata bahasa Indonesia dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia kita memakai kata tidak meninggalkan. Tapi sebenarnya secara lengkap saya ingin katakan ada beberapa makna dan arti yang lain yang terkandung di dalamnya. Antara lain bahwa tidak ditinggalkan itu dalam arti makna adalah kita boleh mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu pertama. Ketika Tuhan berkata bahwa dia tidak meninggalkan kita, itu dalam makna bahwa dia mau supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita ingini. Makna yang kedua berikutnya adalah suatu keadaan di mana kita bisa bertahan dalam kondisi yang paling berat sekalipun. Apa kondisi yang paling berat yang kita alami, yang saudara alami? Silahkan sebut semuanya. Silahkan daftar semua. Silahkan catat semua.
sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya kertas mencatat semua keadaan yang berat yang kita alami, tidak jadi masalah. Tuhan tidak pernah bingung dengan itu. Tuhan tidak pernah pusing dengan itu. Kalau saudara tanya Pak Pendeta Eli, semua daftar itu Pak Pendeta Eli bisa bingung. Loh, banyak begini. Tapi Tuhan tidak seperti itu, amin. Kita mau daftar sebanyak-banyaknya pun, keadaan-keadaan yang paling berat, situasi-situasi yang paling sulit, bukan soal bagi Tuhan. Kita justru bisa pegang bahwa ada janji Tuhan yang berkata, Dia tidak meninggalkan kita. Dalam makna yang sebenarnya, yang lebih rinci lagi adalah Dia mau membuat kita bisa bertahan dalam kondisi yang paling berat tersebut. Haleluya. Makna yang lain juga dijelaskan dalam arti kata yang asli, kata tidak meninggalkan itu adalah tentang jaminan untuk kebutuhan hidup kita yang terpenuhi. Haleluya. Siapa yang tidak perlu hal ini? Pasti semuanya kita memerlukan ini. Karena yang kita jalani adalah hidup ke depan, bukan hidup ke belakang. Hidup ke depan. Maka yang kita inginkan, yang kita harapkan yang ada di depan itu adalah keadaan-keadaan yang semua kebutuhan kita bisa terpenuhi. Dan dari Tuhan itu ada. Karena Dia katakan, Dia tidak meninggalkan. Haleluya. Berikutnya saudaraku, saya melihat tentang makna yang terkandung dalam arti yang sebenarnya. Kata tidak meninggalkan itu adalah suatu keadaan atau masa depan yang benar-benar pasti dan cerah. Haleluya. Jadi tidak abu-abu atau tidak ya mudah-mudahan. Nah saudara, tidak nantilah kita lihat untung apa rugi. Bukan suatu keadaan yang tidak pasti, bukan suatu keadaan yang tidak jelas. Tetapi ketika Dia berkata bahwa tidak meninggalkan, itu maknanya adalah Dia menyediakan, Dia memberikan apa yang ada di depan kita, yang menjadi jalan hidup yang kita mau jumpai, yang menjadi masa depan yang kita mau dapatkan dalam lingkup tentang pasti dan cerah. Haleluya. Dan makna yang lain saudaraku, ini makna yang terakhir dalam arti kata aslinya yang diterjemahkan tidak meninggalkan itu dalam bahasa Alkitab kita, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, adalah di mana kita boleh mendapatkan keadaan yang ditolong, diluputkan, dilindungi dari semua keadaan-keadaan yang buruk. Haleluya. Luar biasa apa tidak saudara? Kita menjumpai hal-hal yang buruk dalam banyak hal. Kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak baik dalam banyak hal. Dalam lingkungan kita, di pekerjaan kita, di usaha kita, dan di mana-mana pun. Tetapi apapun keadaan yang buruk itu, apapun keadaan yang tidak baik itu, apapun keadaan yang sebenarnya kita tidak harapkan itu, pegang janji Tuhan. Di ayat ini Dia katakan, Dia tidak meninggalkan, dalam arti bahwa Dia siap untuk menolong, Dia siap untuk meluputkan, Dia siap untuk melindungi kita dari semua keadaan-keadaan buruk yang ada. Haleluya. Inilah hal yang luar biasa yang Tuhan memberikan dan nyatakan ketika Dia berjanji bahwa Dia tidak meninggalkan. Dan itu Dia kerjakan dalam ukuran untuk selama-lamanya. Dia menyatakan hal itu. Dan saya percaya kita semuanya menginginkan hal itu. Amin saudara. Nah mari kita lihat bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang tidak ditinggalkan ini. Karena tadi definisinya wow luar biasa. Seandainya Oma yang janji itu sama kita, ya mungkin kita masih bisa ragu. Karena Oma kan manusia juga. Seandainya Pak Pendeta Eli yang menjanjikan itu, oke, saya tidak akan tinggalkan kok. Mungkin kita masih bisa debat, betulkah itu Om Eli? Jangan-jangan sekarang juga bilang begitu, bagaimana dengan besok? Karena Om Pendeta Eli ini masih manusia juga. Tapi puji Tuhan, bukan Tuhan yang menjanjikan, bukan manusia yang menjanjikan hal itu, mohon maaf. Tetapi yang menjanjikan itu adalah
Tuhan yang tidak pernah salah, Tuhan yang tidak pernah ingkar, Tuhan yang tidak pernah batal dalam apa yang Dia menyatakan untuk kehidupan kita. Ketika Dia berkata bahwa Dia tidak mau meninggalkan, itu pasti Dia genapkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan keadaan itu yang tidak ditinggalkan oleh Tuhan? Tadi jelas firman Tuhan katakan, Ia tidak meninggalkan siapa? Dia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Nah, ini yang penting. Bahwa ternyata yang Tuhan tidak mau tinggalkan itu adalah orang-orang yang dikasihinya. Sudah menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Sudah menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Sudah menjadi orang yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Ini memang harus kita aminkan. Walaupun mungkin masih ada yang ragu-ragu. Betulkah ini saya orang dikasihi Tuhan? Jangan sampai selama ini saya hanya mengaku di bibir mulut, tapi ternyata saya tidak dapatkan hal itu. Padahal Tuhan sudah jelas berkata bahwa yang tidak ditinggalkan itu adalah orang-orang yang dikasihinya. Saudara, memang tanpa kasih Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Amin. Tadi lagu awal itu penyembahan tentang kasih Tuhan. Dengan itu kita ada, dengan itu kita hidup, dengan itu kita mendapatkan semuanya. Memang hal seperti itu. Di dalam kebenaran firman Tuhan, ayat yang begitu terkenal, yang selalu muncul ketika ada perayaan-perayaan Natal, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasihnya Allah. Dengan kasihnya Allah itu kita mendapatkan karunia yang sempurna, yang membuat kita tidak binasa. Dan setiap surat-surat dari Rasul Paulus kepada jemaat selalu dalam pengantar dan pemberitaan bahwa kasih karunia dari Allah menyertai engkau dan seterusnya dan seterusnya. Terlalu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang memang mengatakan hal itu, bahwa semua karena kasih Tuhan. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena kasih Tuhan, gereja ini tidak bisa ada sampai sekarang ini. Kalau bukan karena kasih Tuhan, Bapak Ibu semuanya kita belum tentu bisa ada dan duduk dalam rumah Tuhan sampai sekarang ini. Semuanya hanya karena kasih Tuhan. Amin. Katakan di kiri kananmu, semua adalah karena kasih Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan, saudara. Itu sebabnya memang sangat perlu untuk kita belajar menempatkan posisi kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Karena dengan itu kita mendapatkan jaminan-jaminan yang indah, termasuk tentang jaminan tadi untuk tidak ditinggalkan itu. Haleluya. Nah, kita seterusnya lagi melihat, setelah kita tahu bahwa orang yang dikasihi Tuhan itulah yang tidak akan ditinggalkan Tuhan. Nah, bagaimana sikap kita sebagai orang yang mendapatkan kasih Allah itu? Saya melihat dalam firman Tuhan, sikap dari pribadi, sikap dari orang yang mendapatkan kasih dari Allah itu adalah orang itu menjadi orang yang menuruti dan mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. Menuruti dan mau hidup di dalam kebenaran firman Allah. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat dan kelima. 1 Yohanes pasal 2 ayat 4 dan 5 nanti ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana supaya kasih Allah sempurna dalam hidup kita? Ayat ini jelas katakan dengan menuruti firman-Nya, saudara. Hidup dalam firman-Nya. Menjadi orang-orang yang mendengar, mengerti, memahami, sekaligus melakukan kebenaran firman-Nya. Ada ayat yang lain katakan bahwa jangan hanya jadi pendengar, tetapi harus menjadi pelaku firman. Karena memang dengan itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Mau sempurna kasih Allah dalam hidup kita?
kerjakan hal ini, turuti firman-Nya, hidup dalam firman-Nya, kerjakan firman-Nya, lakukan firman-Nya, tidak akan salah itu. Tempatnya jelas bahwa kasih Allah pasti sempurna. Amin, saudara. Tidak hanya cukup kita terdaftar sebagai anggota gereja, memang harus terdaftar. Tidak hanya cukup hanya dengan bisa duduk di dalam ruangan gereja, memang harus datang, duduk, beribadah kepada Tuhan. Tidak hanya cukup bisa berdiri di atas altar Tuhan yang kudus dengan pelayanan yang Tuhan percayakan, memang itu harus dikerjakan, kita lakukan karena talenta karunia yang Tuhan berikan. Tetapi tidak hanya cukup dengan itu, sebab kita harus membuktikan bahwa di dalam segenap kehidupan kita, kita mau menjadi orang yang menuruti firman-Nya. Bagaimana kita berpikir adalah kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita mengeluarkan kata-kata, kalimat, ucapan adalah kalimat dan kata-kata ucapan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga hati kita, hati yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita pelihara kehidupan kita secara fisik, jasmani, sikap, perbuatan, karakter, model hidup kita, semuanya dalam koridor hukum kebenaran firman Tuhan yang benar-benar harus nyata. Itulah yang Tuhan mau lihat. Itulah yang Tuhan inginkan, untuk supaya kemudian kita bisa mendapatkan apa yang sempurna tentang kasih Allah. Sekali lagi saya kembali, yang dilindungi Tuhan adalah orang yang dikasihinya. Dan kalau mau dikasihi oleh Tuhan, hiduplah menuruti firman-Nya. Amin, saudara. Karena kalau kita tidak menuruti kebenaran firman-Nya, saya sebenarnya cukup ngeri membaca ayat ini. Tapi mau tidak mau kita harus tahu itu, supaya kita termotivasi secara benar. 1 Korintus pasal 16 ayat 22. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, kenapa dia? Terkutuklah dia. Tidak ada di antara kita yang mau ini. Amin. Tidak ada, saudara. Karena itu kita belajar mengasihi Tuhan tadi di dalam ayatnya yang ke 1 Yohanes pasal 24. Bukti bahwa kita mengasihi Allah dengan menuruti firman-Nya, hidup di dalam firman. Itu yang harus nyata. Itu yang harus selalu menjadi motivasi hidup kita. Bangun dari tidur setiap pagi, bagaimana supaya sepanjang hari ini, Tuhan, saya benar-benar hidup mengasihi Engkau dengan melakukan setiap kebenaran dan hukum-hukum-Mu, firman-Mu dalam diri saya. Bukan hanya dengan apa yang bisa dilihat orang, penampilan kita, tetapi dengan apa yang tidak dilihat oleh orang pun. Pikiran kita, hati kita, sikap kita, mental karakter kita, semuanya bagaimana kita bungkus, bagaimana kita kelola, bagaimana kita bawa sebagai kehidupan yang benar-benar mengasihi Tuhan, melakukan kebenaran-Nya, melakukan firman-Nya, supaya di sepanjang hari itu janji perlindungan dari Tuhan senantiasa bisa menjadi bahagian kita. Haleluya. Itu yang harus kita buat supaya kita bisa menjadi orang yang mendapatkan kasih Allah. Yang lainnya lagi, yang kedua, yang terakhir, mendapatkan atau sikap kita yang benar sebagai orang yang bisa mendapat kasih Allah adalah kita harus dalam hidup ini selalu mau belajar untuk memberikan bukti, memberikan pembuktian tentang perubahan hidup kita yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Untuk itulah, untuk orang yang seperti itulah yang akan melimpah kasih Tuhan di dalamnya. Banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang menjadi contoh yang jelas. Bagaimana orang itu di masa hidupnya yang lalu bukanlah orang yang beres, bukanlah orang yang baik, bukanlah orang yang sebenarnya layak untuk mendapatkan kasih Tuhan. Tetapi kemudian mereka belajar, mereka bertindak untuk mau menjadi pribadi yang berubah.
Pribadi yang meninggalkan apa yang dulu itu. Pribadi yang mau melupakan apa yang salah di waktu yang lalu itu. Dan mulai belajar menempatkan diri di tempat yang benar. Sebagai pembuktian bahwa dia hidup di dalam Tuhan. Supaya kasih Tuhan semakin melimpah. Rasul Paulus sebagai contoh yang jelas. Dia katakan, apa yang lalu dalam hidupku adalah sampah. Walaupun itu menjadi sebuah kebanggaan. Walaupun itu menjadi suatu yang sebenarnya bisa diandalkan, bisa diharapkan. Tetapi karena Paulus tahu bahwa bukan seperti itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, aku harus menjadi ciptaan yang baru. Kalau dulu ada kesombongan, sekarang saya tidak boleh sombong. Kalau dulu ada iri hati, sekarang saya tidak boleh iri hati. Kalau dulu selalu salah jalan, sekarang saya tidak boleh salah jalan. Kalau dulu saya melakukan hal-hal yang salah, yang berdosa, sekarang saya tidak boleh lagi hidup dalam hal-hal yang salah dan berdosa. Kalau dulu dipenuhi dengan tabiat-tabiat kedagingan, sekarang tidak lagi ada dalam tabiat kedagingan, tetapi hidup di dalam roh. Galatia pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang Paulus kerjakan, buat dan terbukti. Apa yang dulu dia robah, sekarang tampil sebagai orang yang benar-benar membuktikan bahwa hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Jangan sampai sekian lama kita menjadi orang Kristen, sekian lama itu juga tidak pernah ada perubahan. Dulu sombong, sekarang masih sombong. Dulu pengacau, sekarang masih menjadi pengacau. Orang lihat dari jauh dia datang, oh, jangan kau coba-coba dekat itu nah. Kalau dia datang hancur semua. Kenapa? Dulu memang seperti begitu. Sekarang juga masih begitu. Ini yang tidak boleh. Harus ada pembuktian bahwa kita berubah. Amin. Kita berubah. Kita berubah. Katakan di kiri kananmu, kita harus berubah. Haleluya. Yang dulu yang salah harus dirubah menjadi benar. Yang dulu yang bengkok-bengkok, motivasinya tidak lurus, harus jadi lurus sekarang. Yang dulunya kepala batu, tidak bisa diarahkan, tidak bisa dinasehati, tidak bisa dibimbing dan seterusnya. Sekarang harus berubah. Kalau yang dulunya menjadi cerita orang, ceritanya adalah cerita yang tidak baik. Oh, kalau dia datang hancur semua. Kalau dia datang kacau acara. Kalau dia datang bubar kita. Kalau dia datang tidak jadi pelayanan. Sekarang harus berubah. Sekarang harus berubah. Dan itu yang Tuhan mau. Pembuktian di dalam diri kita. Bahwa hidupku yang aku hidupi sekarang bukan lagi dagingku. Bukan lagi kesombonganku, bukan lagi keangkuhanku, bukan lagi mauku sendiri, tetapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Bukti itulah yang harus ada, supaya seperti Paulus katakan, Allah telah mengasihi aku. Haleluya. Mau dikasihi Tuhan, buktikan perubahanmu, perlihatkan perubahanmu, nyatakan itu dalam semua kehidupan kita, di pikiran, di ucapan, di karakter, di tabiat, di mental kita, di semua bahagian kehidupan kita. Kita buktikan bahwa inilah aku Tuhan. Hidupku adalah hidup yang baru. Hidupku adalah ciptaan yang baru. Hidupku adalah hidup di dalam terang. Semuanya berubah. Mau hidup di dalam kehendak-Mu, supaya semakin nyata apa yang Tuhan janjikan, bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Kita menjadi orang-orang, bukan lagi orang fasik. Karena orang fasik tadi dikatakan, jangankan dia, keturunannya pun tidak akan dipedulikan oleh Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan, karena melakukan apa yang Tuhan mau,
karena membuktikan bahwa kita benar-benar sudah hidup benar dan baru dalam Tuhan, kita akan menikmati keajaiban yang luar biasa. Saudara, semuanya boleh berubah. Ya, keadaan semuanya bisa berganti. Dunia ini pun adalah dunia yang selalu berubah-ubah. Dan kadang-kala perubahan yang terjadi itu justru menjadi hal yang tidak kita harapkan. Justru menjadi hal yang tidak baik, tidak enak bagi kita. Semuanya boleh berubah, semuanya boleh berganti, semuanya boleh meninggalkan kita. Tapi percayalah, Tuhan kita tidak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Pegang kuncinya, hidup sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Caranya, lakukan firman-Nya, hidup dalam kebenarannya, dan buktikan hidupmu bahwa engkau adalah orang-orang Kristen yang sejati. Engkau adalah anak-anak Tuhan yang benar. Buktikan itu. Kita akan melihat bagaimana Tuhan ajaib di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Saya undang pelayan-pelayan, siapkan lagu yang berkata, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Haleluya.